pernikahan ini bermacam-macam tujuan. Ada orang menikah mencari nafkah. Seorang istri menikah mencari nafkah. Ada seorang istri menikah bukan mencari nafkah, mencari ketenangan. Hanya untuk punya pasangan gitu saja ada. Macam-macam orang. Begitu juga seorang laki-laki menikah untuk memenuhi kebutuhan saja ada. Bukan karena pengen keturunan atau yang lain sebagainya. Sehingga berbeda. Kita tidak bisa menyamakan antara orang dengan orang di dalam urusan pernikahan. Termasuk kalau punya anak dengan segala kekurangannya. Bukan berarti dia terhalang dari pernikahan. Kenapa? Tidak semua perempuan adalah menikah dengan ambisi-ambisi atau dengan catatan-catatan atau keinginan-keinginan seperti orang-orang lain. Termasuk seandainya punya anak gila, kok dia punya hajat menikah, dinikahkan kok. Siapa yang mau? Jangan mengatakan dia mau. Ada saja orang mungkin dia mau hanya pengen, yang penting saya punya teman hidup atau bagaimana. Bisa jadi semacam itu, termasuk tadi. Dan istrinya sudah mau, bisa nerima dan dia solehah insyaallah. Cuman karena kekurangan, karena kecelakaan, sehingga tidak maksimal untuk mengumpulkan nafkah, nggak ada masalah. Ibundanya yang luar biasa ingin membantu. Bahkan wajib loh kita menikahkan anak yang punya hajat untuk menikah. Urusan syahwat kan tidak bisa diwakilkan dengan apapun. Sebaliknya juga begitu sebetulnya. Seorang anak jika punya seorang ayah atau seorang ibu yang punya hajat menikah, wajib menikahkan. Jangan sampai ada seorang anak ngelarang ibunya menikah padahal ibunya punya hajat. Ini kebalikannya juga sama. Seorang anak kalau melihat ayahnya punya hajat menikah dan anak mampu biayai, wajib membiayai. Ibu juga punya hajat menikah, kan orang bisa berbeda-beda. Ibunya masih punya hajat menikah, cuman ibunya fakir, anaknya cukup, wajib membiayai untuk menikahkannya. Sama anak, Anda sudah benar menikahkan istrinya. Bisa jadi seorang suami memang tidak beri nafkah, tapi bisa menjadi sebab lancarnya rezeki istri karena suami. Bisa jadi itu. Kami ingatkan kepada para istri, jika suami mau misalnya dengan segala kekurangannya, bisa jadi itu sebab akan dibuka rezeki kok. Jangan sampai rezeki itu menganggap harus dari tangannya dia, enggak. Maka semoga istrinya paham bahwasanya merawat orang seperti dia itu kecelakaan bukan kemauan dia, mau diangkat derajat Allah. Makanya mendampingi bisa saja. Biarpun disiapkan ternak, ternyata lancar rezekinya dan seterusnya. Kelihatannya uang dari seorang istri, tapi berkah dia patuh pada suami, bisa jadi. Nggak apa-apa ibu benar seperti itu, dan hendaknya siapapun yang punya anak, punya hajat menikah, jangan dia mengatakan, kamu belum punya kerjaan, jangan nikah dulu, nggak bisa. Cari istri yang sekiranya bisa nerima dia dong. Sampaikan kepada istrinya, suamimu begini, caramu begini. Tapi saya berusaha untuk bisa membantu dan nanti coba kamu usaha mandiri, nanti Umi bekali, ya, kamu insya Allah jadi bantu yang baik, sah. Dan asalkan dia mau. Setelah itu mungkin saja seorang suami nggak bisa beri nafkah, tapi rezekinya lancar di keluarga. Istri yang baik, sah-sah aja. Kan hidup bukan saling menuntut. Bisa jadi permasalahan itu bukan saja sebelum nikah. Setelah menikah kan bisa saja, mohon maaf kan ada. Seorang istri punya suami sukses dan mereka tiba-tiba bangkrut tengah jalan. Ada atau tidak? Ada. Masa gara-gara itu perang berantem langsung cerai? Atau istri suami kecelakaan, ada juga tengah jalan. Istri suami sakit, ada. Hidup bukan ego, bukan menggedekan ego. Justru seharusnya berpikir, di saat setelah menikah kok suaminya menemukan kelemahan, mestinya semakin disayang dong. Bukankah kita wajib menyayangi yang lemah? Cuman dasar prinsip hidupnya salah, nggak kasih nafkah. Nggak. Kalau memang suamimu nggak bisa bernafkah, karena memang dia sakit dan sebagainya, kamu bangkit untuk mencari nafkah, pahala buatmu. Pemahaman tentang suami wajib beri nafkah, itu jangan disalahpahami, hai perempuan, dimanapun Anda berada. Kewajiban seorang suami yang mampu beri nafkah harus beri nafkah. Di saat dia mencari nafkah kok gak mampu, tidak wajib lagi. Sehingga yang penting suami sudah mencari nafkah, kok sampai istrinya kelaparan mati gak dosa. Kenapa? Dia sudah berusaha. Suruh nyuri kan enggak juga. Maka lalu bagaimana? Istri menyempurnakan. Hidup itu seperti itu. Begitu sebaliknya kami sampaikan, suami jangan pelit-pelit tuh duitnya banyak, istrinya hanya dikasih selembar kain.
atas baca kitab fikih, yang penting cukup baju, pakaian, makanan, satu mut, satu genggam. Nah, ini ya nggak benar juga. Jadi harus ada keseimbangan. Suami tolong jangan pelit-pelit. Anda bernafkah, dilapangkan rezeki. Di saat sang istri menemukan suami kekurangan, bisa jadi secara dohir dia ada kekurangan, bisa jadi menjadi sebab dibukakan rezeki Anda. Yakini. Nah ini. Karena apa? Yang beri rezeki siapa? Allah. Sebab ketabahan seorang istri merawat suami yang dengan segala kekurangan mengundang kasih sayang Allah. Harus yakin. Tapi kalau sudah hidupnya kayak tuntutan, sudahlah, nggak bisa kasih nafkah. Nggak bisa beri nafkah, tapi bisa beri nafkah batin misalnya, atau penjagaan, nggak apa-apa. Dilanjutkan, makanya jangan dikit-dikit gampang cerai. Gara-gara nafkah dulu kaya melarat cerai. Rendah sekali. Standar cara hidupnya kok susah sekali. Baik, insya Allah bimbing menantu untuk bisa bangkit, bisa usaha bisnis dan sebagainya, dan dia punya iman, dekatkan kepada tempat yang mulia semacam ini, dia akan jadi mantu yang solehah. Biarpun suaminya mungkin ngitung duit pun mungkin sering salah atau mungkin sering lupa dan sebagainya, tapi bisa jadi dengan itulah nanti akan terwujud keindahan, insya Allah. Allah alam.